Oke pemirsa, sini saya menemukan bekas Panasonic yang penampungan airnya kering ya, lihat kering. Ini kita perhatikan menggunakan mobil dan kita perhatikan bagian risetnya. Di sini tidak ada suara kipas. Tahu ya, ini pengaruh dari pintu saya mungkin kipasnya mati atau memang kipasnya tidak hidup. Mari kita cek ya. Yang pertama kita ketahui nilai termisnya ya. Kita akan buka modulnya seperti apa dan kita akan ukur mana kabel jalur termis yang harus kita ketahui. Oke pemirsa semuanya sudah memberi channel Warna Samarinda yang belum tekan tombol subscribe-nya, tentunya tekan tombol subscribe-nya dulu dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tontonnya terus di channel Warna Samarinda, tentunya di channel Warna Samarinda di sini selalu memberikan pengalaman supaya saya berbuat juga, dan tentunya pengalaman tersebut bermanfaat buat kalian semuanya. Oke, sekarang sudah kita bongkar dan di sini saya akan mencari apa penyebabnya bekas tidak dingin ya. Bagian atas itu bikin es juga tidak bisa beku, bagian bawah juga tidak dingin ya. Dinginnya hanya dingin samar-samar gitu aja, tidak dingin banget seperti itu. Cuman ada dingin, cuman tidak membeku, es tidak membeku, bawah kurang dingin. Kasus seperti ini bisa kita curigai, yaitu terjadilah kerusakan pada termis atau kipas atau dari nanti kita cek satu persatu dan dimana nanti kita akan temukan titik kerusakannya. Dan di sini kita perhatikan, saya akan mencari titik termisnya. Saya tidak menemukan karena di sini tidak seperti bekas Samsung ya, ada bekas Samsung atau SAP di sini ada tulisannya. Jadi kita langsung bisa mengetahui termisnya di kabel warna apa. Tentunya saya sudah tahu apabila ada tulisannya. Karena di sini tidak ada tulisannya, nanti kita pelajari bersama-sama di mana kabel termis ya. Saya mencurigai kabel termis itu di soket yang ini ya, ada kabel putihnya di sini. Coba kita akan ukur satu persatu. Dan di sini kita ukur kabel putih di sini terukur, nah ini ya 2K ya. Mungkin bisa juga ini kabel termis ya, atau kabel apa saya nggak tahu. Dan kita perhatikan di sini untuk jalur termis ya, kita bongkar dari evaporatornya, cover evaporatornya. Di sini termisnya yang kabel hitam ya, kabel hitam di sini yang menyambung ke bodi ke modul, yaitu kabel abu-abu sama kabel ungu. Kita akan ukur jalur termisnya terukur berapa. Ini yang langsung kita ukur termis dari dalam seperti ini, cara mempelajari. Terukur 6 ya, 6K. Jadi termis masih naik ya, masih naik. Beda aslinya untuk termis Panasonic normalnya yaitu 1,5 ya. Karena di sini sudah dingin jadi terukur 6K. Ini kabel termisnya yaitu kabel abu-abu dan kabel ungu ya. Kita cari kabel abu-abu dan ungu di soket yang mana.
warnanya nggak ada, kabel ungu dan abu-abu. Coba kita cek soket satunya. Nah, ini sudah terlihat bagian tengah di sini ada. Nah, ini ya, ini adalah jalur termis. Nah, ini di pin 4 ya, pin 4 dan 5. Di sini ketemu jalur termis ya, kabel ablet sama kabel ungu. Dan coba kita cocokkan kembali soket termisnya, lalu kita ukur menggunakan apometer. Jadi ini kita abadikan videonya. Tujuannya apa? Nanti kalau kita menemukan kulkas yang sama, nanti kita langsung bisa mendeteksi kerusakannya ya dari termistor tersebut. Oke, ini jalurnya sudah betul ya, terukur 6K. Tadi sudah terukur 6K. Kita ukur langsung dari belakang, juga terukur 6K. Nah, ini terjadinya guys, jadi terjadilah pengeblokan. Kita coba putar, ini keras ini kipasnya memang. Nah, ini sudah lepas ya, ternyata kipasnya yang lengket guys, kipasnya mati. Nah, ini langsung kita putar, langsung muter ya. Dan kipas mati di sini bisa juga disebabkan karena kerusakan dari termistor, juga bisa mungkin pernah gak dinyalain seperti itu, atau pernah nyangkut kena es ya lalu berhenti. Saya nggak tahu juga. Ini kalau kita perhatikan bagian evaporatornya bersih, artinya heater masih bekerja ya, karena kipasnya nggak hidup, jadi esnya ngumpul di bagian atas. Oke, sekarang proses pengukuran ya, pengukuran semua jalur, dan kita perbaiki kipas yang mati tadi ya. Kita tetesi oli sedikit ya, kita tetesi minyak supaya kipasnya nanti awet. Dan sekarang coba kita tutup freezernya dan coba kita nyalakan kulkasnya. Apakah sudah bisa berputar kipasnya? Kita tunggu. Kita akan pasang-pasang dulu soket yang di belakang ya, lalu kita cucuk listrik. Apakah, oh ya, kipasnya hidup ya, kipasnya berputar. Berarti kipasnya sudah hidup kembali, berarti sudah bisa membuat es batu lagi. Jadi kasus-kasus seperti ini pasti curiganya dari sang pemilik ya. Kalau nggak dingin itu taunya freon ya, freonnya habis gitu. Tapi freon kalau ada pembekuan itu artinya freon aman. Apabila tidak ada pembekuan berarti freonnya yang bocor seperti itu ya. Jadi tidak dingin di sini dikarenakan kipasnya yang mati. Oke. Tadi memang kita taruh di dalam kulkas kameranya untuk mendeteksi. Ternyata ini kita buka pintunya juga masih berputar kipasnya, berarti tidak pengaruh. Itu kita buka tetap menyala ya. Coba kita stop, lalu kita lepaskan ya. Apakah masih tetap bisa hidup, bisa menyala? Takutnya nanti macet lagi. Ya, masih tetap hidup. Berarti kulkas ini sudah oke ya, sudah bagus. Oke lah, setelah kita ketahui bahwa kulkasnya di sini sudah normal kipasnya, untuk selanjutnya langsung segera kita rapikan. Ya, ini kita stop, masih bisa jalan, berarti
udah yakin bahwa tas sudah sempurna kembali. Oke, mantap. Oke, langsung kita rapikan. Dingin ya. Di sini pembelinya Nih. sudah lah. Ini ya. Cek Tidak di anu. Biar di sini aja. Normalnya di tengah. Ya, Tengah aja ya. ada Ntar kalau saya tiupan kepanasan kipas saya buka dari sini mas. dalam tas. Dingin. Oke ya, mungkin sampai di sini dulu videonya dan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan video dirasa bermanfaat buat semuanya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share. Terima kasih.